Halo, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Dogap Siagian dengan NIM 123140054. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum ASDRC, tugas STAK dan Q. Buatlah sebuah program Q pemasukan nilai dengan spesifikasi sebagai berikut. Berikut spesifikasi nilainya. Push nilai apabila integer tersebut adalah lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari 70. Pop apabila kurang dari 50, push nilai integer dengan plus dengan NIM 2 angka terakhir bila angka terakhir NIM puluhan, 3 angka terakhir bila ratusan. Apabila lebih dari sama dengan 70, misal NIM angka terakhir 134, awalnya nilai 70 menjadi 209. Kemudian buatlah kode dan video dari penjelasan coding kalian. Di sini untuk bagian push, yaitu push nilai integer plus dengan NIM. Karena NIM saya adalah 054, berarti plus dengan 054. Berikut nama saya Marcel Kevin Dogap Siagian 12314054. Praktikum ASDRC. Oke, jadi yang pertama di sini sudah saya buatkan untuk penjelasannya untuk menghemat waktu dari video yang saya buat. Di sini pertama kita panggil include IOStream untuk menggunakan fungsi input dan output. Kedua, using namespace std untuk mempermudah melakukan coding. Kemudian di sini kita buat define maksimal 5. Ini adalah batas maksimum dari elemen yang boleh ada dalam Q. Kemudian define NIM tambah 54. Karena ujung NIM saya adalah 054, berarti ditambahkan dengan 54 yang akan digunakan pada fungsi yang ada di bawahnya nanti. Kemudian type def struct node pointer address. Membuat alias address untuk tipe data node pointer. Struct node yang isinya adalah integer data, address next. Kemudian struct Q yang isinya adalah address front untuk menyimpan elemen paling pertama atau paling depan. Kemudian address back untuk menyimpan elemen paling terakhir. Kemudian integer size untuk menyimpan jumlah elemen yang ada di Q saat ini. Kemudian fungsi membuat Q kosong. Void create empty Q pointer key. Key row front sama dengan 0, tidak ada elemen di depan karena di awal-awal pasti tidak ada elemen depan dan di belakang. Dan key back sama dengan 0 karena tidak ada elemen di belakang. Kemudian key size sama dengan 0. Ukuran key dimulai dari 0, sama seperti array. Mengecek apakah key kosong. Boolean is empty Q pointer key. Return key front. Jadi frontnya itu akan dicek apakah dia sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0 berarti key-nya itu kosong. Kemudian yang kedua ada fungsi pengecekan apakah key-nya penuh. Boolean is full Q pointer key. Kemudian return key row size sama dengan maksimal. Jika key-nya penuh berarti ukurannya sudah mencapai batas maksimum. Kemudian fungsi menambahkan elemen ke key. Void n key pointer key, integer value. Kemudian dalamnya ada program if is full, ada pengecekan apakah key-nya full. Jika penuh akan menampilkan pesan Q penuh, tidak dapat menambah. Kemudian value-nya akan dikeluarkan dan di sini berikan titik dan dia bakal mereturn nilainya. Kemudian di sini address new node sama dengan new node dalam kurung kosong itu untuk membuat new node baru. Kemudian new node arrow data sama dengan value, new node arrow next sama dengan 0 ini untuk men-set nilai baru. Dan ini untuk menunjukkan bahwa
si elemen barunya itu belum punya penerus atau belum ada setelahnya, si nextnya itu belum ada, makanya dia dibuat 0. Kemudian if is empty, key front sama dengan new node, berarti jika key-nya masih kosong, elemen baru akan jadi elemen terdepan, dan key back sama dengan new node dan elemen belakang. If else, kalau dia nggak kosong, key back row q, key row back row next sama dengan new node untuk menempelkan elemen baru di belakang, kemudian key row back sama dengan new node untuk menempelkan atau untuk mengupdate elemen baru. Kemudian key size-nya akan terus bertambah. Kemudian di sini ada fungsi cout and key terus dia bakal mengeluarkan value-nya. Nah, kemudian fungsi menghapus elemen dari queue. Void dequeue dengan parameter queue pointer key. If is empty, pengecekan apakah bila kosong, dia bakal mereturn nilai ini dan men-cout queue kosong. Dan jika dia tidak kosong, dan kemudian dia akan memproses program ini, address temp sama dengan key front untuk mengambil elemen depan untuk dihapus, kemudian cout dkey temp row data, kemudian key front sama dengan key front row next, jadi frontnya akan dipindahkan ke elemen berikutnya. Kemudian if key front sama dengan 0, jika key frontnya itu 0, jika kosong, dia bakal memprogram key backnya juga sama dengan 0. Jadi kalau depannya itu udah kosong, belakangnya juga dikosongin. Kemudian delete temp, hapus elemen depan, dan setelah dihapus, key row size-nya bakal dikurangi. Kemudian void display queue pointer key, kemudian pengecekan apabila kosong. Selanjutnya address temp sama dengan key front mulai dari depan, while ada perulangan apabila temp tidak sama dengan 0, dia bakal memprogram cout temp row data, jadi bakal menampilkan data dari si key yang dimulai dari front. Kemudian temp sama dengan temp row next, jadi bakal berlanjut ke elemen berikutnya. Kemudian fungsi memproses elemen berdasarkan aturan tertentu. Void proses queue pointer key, integer value. Jadi di sini parameternya adalah pointer key dan integer value, di mana value-nya nanti akan jadi nilai yang akan dimasukkan. If value lebih besar sama dengan 50 dan value lebih kecil dari 70, jadi jika dia di antara 50 sampai dengan 69, dia bakal memprogram end key dengan argumen key, value. Jadi dia bakal masuk ke sini, key-nya bakal dipanggil dan value-nya bakal dipanggil. Dia bakal ke sini. Jadi dia bakal masukin ke sini. Dia bakal di set new node datanya itu dengan value. Kemudian jika tidak, jika value-nya lebih kecil dari 50, dia bakal memanggil program dkey, yaitu untuk menghapus. Jadi si key-nya itu bakal dihapus. Kemudian else if value lebih besar sama dengan 70, jika nilainya lebih besar sama dengan 70, dia bakal memanggil fungsi endKey dengan parameter key, kemudian value-nya ditambahkan dengan nim tambah sesuai dengan permintaan soal. Apabila lebih dari sama dengan 70, dia bakal ditambahkan dengan nim. Karena nim saya ujungnya adalah 054, berarti dia ditambahkan dengan 054. Jadi dia bakal manggil fungsi endKey-nya lagi, dia bakal kesini lagi, kemudian value-nya ini bakal ditambahkan dengan
jika lebih besar sama dengan 70 akan ditambahkan dengan 54. Nah, kurang lebih begitu. Oke, kita sekarang masuk ke fungsi program utama. In main, Q dipanggil dengan key, struct Q, key untuk buat key baru, kemudian create empty untuk inisialisasi Q agar kosong. Kemudian di sini in values array integer array values dengan isinya yang sudah dimasukkan sesuai dengan permintaan soal ini. Di sini langsung saya buat seperti ini agar mempermudah. Oke, lanjut. Nilai inputnya akan diproses setelah dimasukkan. Kemudian integer n sama dengan size of values per size of values array kan 0. Jadi ini untuk menghitung jumlah elemen dari array. Jadi n itu adalah jumlah elemen dari array. Kemudian di sini ada for, dimulai dari integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Jadi dia bakal memproses q dengan argumen dan key, alamat si key, kemudian values dimulai dari indeks ke i. Kemudian dia bakal menampilkan display. Oke, langsung aja coba kita run. Oke, di sini akan saya coba jelaskan. Jadi inputan pertama adalah 90. Di sini saya coba jelaskan, inputan pertama adalah 90. Yang mana 90 itu lebih besar sama dengan 70. Berarti 90 akan ditambahkan dengan 54. Dia akan ke n key itu dia bakal ke key-nya, dia bakal ke pointer key, si 90 nya bakal ditambahkan dengan 54. Makanya di sini 90 ditambah 54 sama dengan 144. Kemudian untuk yang kedua, dia bakal mendeki si 40 karena dia bakal mendeki si 40 karena dia kurang dari 50. Mungkin di sini saya coba copy lagi yang ini. Jadi si 40 nya bakalan dikeluarkan, atau dia deki. Nah, kemudian lanjut ke 45 juga karena dia masih lebih kecil sama dengan 50, masih lebih kecil dari 50. 45 lebih kecil dari 50, deki. Kemudian lanjut 75. Karena 75 sudah lebih besar sama dengan 70, 75 lebih besar sama dengan 70, dia berarti 75 akan ditambahkan dengan 54. Makanya hasilnya akan menjadi 129. Nah, kemudian lanjut untuk bagian yang 70, karena dia masih lebih besar sama dengan 70, dia berarti 70 akan ditambahkan dengan 54 sama dengan 124. Lanjut
dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk bagian ini Q kosong tidak dapat melakukan DQ. Ini karena si Q-nya itu udah kosong, jadi dia nggak bakal bisa mengeluarkan apa-apa lagi. Kan di sini udah kosong nih, 40 kan udah kosong. Kemudian dia mau DQ lagi, jadi udah kosong itu dia nggak bakal bisa dikeluarkan lagi. Nih, karena key-nya udah kosong, jadi dia bakal memprogram ini masih out ini. Begitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, di sini akan saya lanjutkan tentang visualisasinya. Jadi yang pertama adalah 90 itu lebih besar sama dengan 70. Nah, berarti dia bakal masuk ke syarat yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga berarti 90 akan ditambahkan dengan 54, yaitu hasilnya adalah 144. Nah, berarti ini adalah NQ. Nah, dia bakal masuk ke sini 144. Kemudian selanjutnya selanjutnya 40, karena dia lebih kecil dari 50, berarti dia bakal dihapus atau dia bakal ke DQ. Jadi di sini harusnya yang sebelumnya itu harusnya ada 40, tapi karena dia tidak memenuhi syarat atau lebih kecil dari 50, dia akan dihapus dan akan melanjutkan ke yang berikutnya. Untuk yang berikutnya adalah 45. Dan karena 45 masih lebih kecil dari 50, berarti dia juga dihapus DQ. Tapi karena di sini dia udah dihapus di program saya tadi, karena di sini dia udah ada 40 yang dihapus, kemudian 45 juga yang dihapus, dia bakal mengoutput Q kosong dan tidak yang bisa dihapus, dan akan melanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu adalah 75. Lanjut sini 75. Karena 75 lebih besar dari 70, berarti akan 75 akan ditambahkan dengan 54. 75 akan ditambahkan dengan 54, yang mana hasilnya adalah 129, dan dia akan NQ ke sebelah sini. Jadi dia akan 129 dan size-nya akan bertambah. Jadi setiap dia masuk, size-nya yang dimulai dari 0 itu akan ditambah-tambahkan. Di sini dia tambah, di sini tambah. Kemudian lanjut untuk 70. Karena 70 adalah sama dengan 70 dan di sini lambangnya adalah lebih besar sama dengan, berarti 70 juga akan ditambahkan dengan 54, yang mana hasilnya adalah 124, dan dia akan di NQ, dia masuk ke sini 124. Kemudian lanjut ke 60. Saya butuh sini 60, dia berarti masuk ke syarat yang pertama, yaitu dia lebih besar sama dengan 50 dan 60 lebih kecil dari 70. Berarti 60 bakal tetap masuk, berarti 60 akan di NQ karena dia memenuhi syarat, dia lebih besar dari 50 dan lebih kecil dari 70. Tapi karena dia tidak lebih besar dari
70, dia nggak bakal ditambahkan dengan 54. Kemudian lanjut ke 50. Karena di sini syaratnya adalah lebih besar sama dengan 50, berarti 50 masih masuk ke dalam NQ, masih masuk ke dalam Q-nya, program Q berikut. Kemudian lanjut untuk 80. Karena 80 lebih besar sama dengan 70, 80 lebih besar dari 70, berarti 80 akan ditambahkan dengan 54, berarti akan masuk 134. Nah, di sini harusnya adalah 13. Maaf, ini 60-nya belum kita masukkan. Oke, jadi di sini 60. Kemudian di sini tadi ada 50. Kemudian di sini ada 134. Kemudian lanjut untuk 65. 65 berarti masuk ke syarat yang pertama. 65 berarti 65 masih masuk dalam NQ karena dia lebih besar dari 50, dan dia tidak akan ditambahkan dengan 54 karena 65 masih lebih kecil dari 70. Di sini